ditebus, lunas dibayar oleh darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini kami menyenangkan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Katakan, Dia sungguh baik. Saudara, silakan duduk dulu saudara. Saudara tahu, saat ini kita sedang beribadah. Saat ini kita sedang dilihat oleh siapa saudara? Oleh Tuhan. Di surga Tuhan beserta malaikatnya melihat kita semua. Jadi bukan pertunjukannya cuma di sini aja saudara. No. Pertunjukannya dari depan sampai belakang. Semuanya ini dilihat sama Tuhan. Semuanya ini dilihat oleh malaikat di surga. Jadi bukan di sini aja ya saudara. Saya di sini hanya sama seperti
Tapi pertunjuk kita ini lagi menunjukkan sama Tuhan. Kita lagi mengadakan pertunjukan di hadapan Tuhan. Jadi saat ini kalian semua dilihat sama Tuhan. Seberapa besar hatimu menyembah Dia. Ada yang mau bersaksi, saudara? Saya buka ruang saksian. Saudara. Oh ada, Ivan. Boleh, ayo. Anak-anak luar biasa. Biasanya anak-anak main ya, tapi hari ini luar biasa. Ada yang mau bersaksi, saudara? Ada? Saya tak duduk dulu, saudara. Ada yang mau bersaksi? Ayo tahan. Bila ini pertunjukannya itu bukan hanya saya, saudara. Semuanya ini pertunjukan. Semuanya menunjukkan penampilannya di hadapan Tuhan. Cik Eva ya. Cik Eva kan besok mau hidup baru. Kesannya gimana? Kehidupannya gimana? Banyak sebenarnya. Ayo Cik. Cik. Ayolah. Ayo. Biar kita semua terberkati dengan apa yang kau hadapi, apa yang sudah berubah dari dirimu sendiri. Ayo. Kami semangat. Terima kasih. Tunggu. Mau nyanyi? Tes. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya untuk sore hari ini. Kalau dibilang untuk kesaksian untuk Tuhan itu setiap saat ya teman-teman, saudara. Siapa di sini yang nggak pernah, pasti semua tahu ya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, besok saya ini mau dibaptis. Besok saya mau dibaptis. Bagi teman-teman yang sudah merasakan dibaptis itu bahagia sekali pasti ya. Besok saya teman-teman. Besok saya pertama kalinya dibaptis. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kehidupan saya dari awal. Saya dulu sampai menikah itu mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi bisa menjawab kenapa saya baptisnya baru sekarang. Tapi dengan begini puji Tuhan saya lebih mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. Ya, sekian. Dengan apa ya? Dengan waktu Tuhan tuh merubah saya secara perlahan. Tuhan apa ya? Sudah, terima kasih. Saya kalau ngomongin Tuhan itu langsung melo saya ini. Sudah, terima kasih waktunya Mami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya Cik Eva. Biarlah nggak Cik Eva aja yang diubahkan ya. Kita semua juga diubahkan sama Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan.
semakin hari semakin itu benar dalam hati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, saudara. Sejauh timur dan barat, Tuhan membuang, menghapus segala dosa kita. Tuhan gak pernah ingat kesalahan kita di masa lalu. Kalau si Eva bilang dulu saya seperti apa, saat dia mengikut Kristus, sekarang dia seperti apa. Tuhan gak pernah ingat dosa saudara. Sebesar apapun itu, dia, Tuhan, melupakan saudara. Dilupakan semua. Gak pernah dia, oh kamu dulu seperti ini. Gak pernah Tuhan bilang, kamu dulunya hidupnya gak pernah. Gak. Dengan kemarin kita memperingati jalan, dia mau mati buat kita. Dia melupakan segala dosa-dosa kita. Dia menghapus dari A sampai Z, dari dosa dari engkau kecil sampai saat ini. Tuhan gak pernah ingat. Saya cuma pesan sama saudara, jangan pernah menyakiti hatinya Tuhan. Karena saudara-saudara ini orang-orang yang dicintai Tuhan. Gimana rasanya sakitnya kalau orang yang dicintai menyakiti? Saudara pasti tahu, pasti pernah merasakan. Itu juga Tuhan. Tapi karena Tuhan itu baik, kasihnya itu menembus ruang dan waktu, tidak terhingga. Saat ini saudara, berikan hatimu pada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan korbankan, jangan sia-siakan. Saya pun juga belajar, saudara. Jatuh bangun, gak gampang memang. Tapi semuanya karena Tuhan, semuanya karena anugerahnya, kita bisa sampai saat ini. Berikan pujian sejauh timur dan barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
saat itu Yesus sudah dihadapkan dengan yang namanya wali negeri Pontius Pilatus ini. Apa yang dikatakan? Ya, coba nanti main saya membacakan Matius 27 dari tadi ini ya, 22 sampai 24. Ya, di sini saja. Kata Pilatus kepada mereka, jika itu apakah yang harus berbuat dengan Yesus dan disebut Kristus, mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Lalu mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dia ingin mengadili, tapi tidak ada bukti bahwa Yesus itu bersalah. Orang banyak ini yang menangkap Tuhan, mendatangkan kepada Pontius Pilatus pun, ya mereka berteriak salibkan dia. Sedangkan Pontius yang mengadili ini mau cari bukti, tidak ada kesalahan pada orang ini. Karena dia ya sudah terdesak, semua orang banyak terjadi kekacauan, salibkan dia akhirnya apa? Lepas tangan. Ya, dan tidak mau ikut siapa? Itu urusanku sendiri. Dia cuci tangan, ya, cari air basuh tangannya, ya, dan aku nggak bersalah, nggak ikut. Nah, dia bersikap seperti itu. Adakah kehidupan kita pun saat ini mungkin ya nggak mau peduli, nggak mau ikut-ikut. Dengan apa? Saat kita melayani Tuhan, ya cuma biasa aja, nggak mau terlalu dalam untuk masuk dalam ibadah, tidak mau terlalu dalam untuk melayani Tuhan lebih lagi, mau dipakai Tuhan tidak mau. Ya, mending aku urusi keperluanku sendiri. Dia Pontius ini sebenarnya punya hak, punya kuasa untuk memutuskan, tapi saat itu dihadapkan dengan bagaimana nih Yesus harus disalib atau bagaimana? Dia tidak mau mencampuri urusan itu. Ya, kita melihat selanjutnya di dalam Lukas 23 ini waktu awal-awal dibawa kepada Pontius Pilatus ya, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepada aku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Jadi Pontius ini nggak sekedar ngomong, dia sudah periksa, sudah bertanya kepada Yesus ya. Kamu lihat sendiri, aku telah memeriksanya dan dari kesalahan yang kamu tujukan kepadanya tidak ada yang didapati. Berarti Tuhan Yesus dari dapati satu bukti kesalahan waktu diperiksa sama Pontius. Pun sampai berapa kali dia periksa? 3 kali. Ya, di Lukas 23 ayat 22 kata Pilatus itu 3 kalinya. Nggak cukup sekali, 3 kali dia periksa. Dia periksa Yesus itu. Salah apa? Kejahatan apa yang diperbuat oleh Tuhan? Tidak ada satu pun salah. Ya seharusnya bebas loh. Kalau ada tersangka misalnya di pengadilan terus dituduhkan mencuri misalnya, kalau nggak ada bukti ya hakimnya ya silakan dibebaskan. Tapi Pilatus ini sudah periksa Yesus 3 kali, tetap nggak ada bukti kesalahan. Tidak ada suatu kesalahan pun yang didapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan hajar dia maunya dilepaskan gitu. Ya mau dilepaskan. Tetapi dari sikapnya tadi Pontius cuci tangan, dia tidak peduli pada Yesus, padahal dia punya kuasa untuk membebaskannya. Sikap seperti ini adalah ya, tokoh yang berperan dalam menyelamatkan kita. Kalau kita masih punya sikap tidak peduli, tidak mau ikut-ikut campur tangan, itu sama saja kita membuat luka hati itu. Ya, terus selanjutnya ini ya, Markus 15 ayat 15. Roni bisa baca. Dan oleh karena itu, Pilatus ingin memuaskan hati orang yang banyak itu. Dia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya disalibkan. Jadi pada saat itu tuh ada orang yang dipenjara juga, namanya Yesus juga, Yesus Barabas. Ya, waktu hari raya ini menjelang Paskah ya, itu ada ketentuan bahwa bisa dibebaskan, tapi harus diganti. Nah, Pilatus memang saking banyaknya orang yang berteriak salibkan dia ingin memuaskan hati orang banyak. Jadi dia tidak punya suatu bukti bahwa Yesus itu salah, tapi dia ingin memuaskan hati orang banyak karena orang banyak ini
bilang salibkan dia daripada kekacauan yang semakin besar timbul di tempat itu, maka diputuskan bahwa Barnabas dibebaskan, Yesus masuk dalam hukuman, dalam menggantikan Barnabas. Nah, saya garis bawahi tadi, ingin memuaskan hati orang. Seberapa banyak kehidupan kita ya lebih sungkan kepada orang, ya pada orang lain ya, daripada kepada Tuhan. Misalnya, diundang sama siapa, sama orang teman kita, nggak enak kalau nggak datang, padahal itu hari jadinya ibadah, misalnya seperti itu. Lebih sungkan kepada orang, ingin memuaskan hati orang. Hati-hati. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita salah satu mungkin. Ya, kita lihat beberapa tokoh. Ya, ini konteks gratis. Oke. Ada ayat mengatakan, mau bisa baca 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang keempat. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Perkataan Paulus ya, waktu dia menginjil ya di berbagai kota, itu sebenarnya dia itu melayani Tuhan untuk menyukakan Tuhan. Apapun yang kita berbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan memandang manusia, menyukakan manusia. Kalau orang seperti ini kita harus berbuat baik seperti ini. Kalau bos ya terlalu memikirkan menyukakan manusia, tetapi yang penting adalah menyukakan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayatnya mengatakan kami tidak berbicara, ya Paulus tidak berbicara berkorban untuk menyenangkan hati orang. Karena berbeda seperti itu ya. Wah, karena jemaatnya mungkin dari kalangan orang-orang elit, dia korbannya mungkin ya ditujukan pada orang-orang itu saja ya, supaya orang itu senang. Tidak, tapi yang betul adalah memberitakan firman Allah secara utuh. Ya. Ini Paulus waktu itu, kami tidak berbicara untuk menyenangkan hati orang, melainkan untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati kami. Nah, ini tokoh pertama adalah Pontius Pilatus. Dia lebih mementingkan kata Allah dan juga kalau peduli, ya, harusnya dia punya kuasa untuk itu. Yang kedua, saya kata Herodes Antipas. Ini merupakan raja dari wilayah Galilea, putra bungsu Herodes. Kalau ingat kelahiran Tuhan, waktu itu kan Tuhan Yesus kan juga di bawah kerajaan dari Raja Herodes. Nah, itu bapaknya, ini anaknya. Zaman Tuhan Yesus sudah dewasa ya. Herodes Antipas, raja di wilayah Galilea, Perea. Dia memenjara dan memerintahkan agar, itu waktu Yohanes Pembaptis ini ya, dibunuh. Dia diminta Pilatus untuk mengadili Yesus karena Yesus berasal dari Nazaret, wilayah kuasa Herodes. Jadi waktu itu Herodes itu ada di Yerusalem. Nah, waktu Pilatus menyidangkan Yesus, Herodes ada di situ. Pilatus mengirimkan Yesus ke sana ke Herodes. Untuk apa? Untuk diadili. Ya, karena Pilatus sebenarnya waktu pertama dia nggak menemukan kesalahan, dia dimasukkan kepada Herodes. Ya, Herodes Antipasnya punya pengalaman. Dia mau istri saudaranya ya. Jadi waktu Yohanes Pembaptis ya dituding dia, Yohanes Pembaptis adalah nabi, dia berpikir bahwa kamu telah mengambil istri saudara, dia akan terima. Dan Yohanes Pembaptis masuk ke penjara. Nah, ada sikap iri dari Herodes Antipas. Nah, kita melihat selanjutnya di dalam Lukas 23 ayat 8 sampai 11. Nanti Pak Haji kita baca. Ini waktu Yesus dihadapkan dengan yang namanya Herodes Antipas, raja dari Nazaret tempat Yesus dibesarkan. Lukas 23 ayat 8 sampai 11. Ia sangat gila. Wah, senang ya. Senang. Kenapa senang? Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Herodes itu dengar nanti pas. Wah, ini yang datang ini yang dihadapkan pada hati saat ini Yesus yang menyembuhkan, yang banyak dikagumi banyak orang ya. Nah, siapa dia? Dia senang ini bertemu. Dia soalnya belum pernah ketemu Yesus langsung. Nah, terus lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengatakan
Nah, dia ini ya, Yesus tuh menunjukkan mukjizatnya seperti apa, tanda apa. Terus pada saat ketemu Yesus dia bertanya, banyak bertanya, nggak tahu dia bertanyakan apa, mungkin dia sepak terjang Yesus bagaimana, ya. Terus kenapa dia sampai ada di sini? Dia ini bertanya banyak hal, ini mengetahui banyak hal tentang Yesus. Lalu Yesus tidak menjawab satu kata pun. Yesus diam. Yesus diam. Terus Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melakukan tuduhan yang berat terhadap dia. Terus Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Dia mengenakan hukuman kesalahan kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Tuhan. ya akhirnya dia cuma apa? Karena Yesus ditanya diam aja, ya mungkin dia ingin tahu seberapa hebatnya Tuhan Yesus itu. Ya, Yesus yang dikatakan ya hebat, tabibnya aja seperti apa. Ternyata waktu ditanya-tanya Yesus diam. Yesus diam terus ngapain? Yes, sudah balikan aja kepada Pilatus, dikembalikan lagi kepada Pilatus. Nah, saya garis bawahi, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Tuhan Yesus diam aja. Ya. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Ya, coba kita lihat di Lukas 12. Waktu kita bertanya kepada Tuhan dalam doa, ya, pastinya kita memohonkan sesuatu. Nah, dalam Lukas 18:1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu tidak jemu-jemu? Haji? Tidak bosan-bosan, ya, tidak usaha tetap tekun ya. Kalau berdoa ya jangan cukup sekali gitu ya. Ya kita doakan, kita gumuli lebih lagi. Tuhan bilang waktu itu ada perumpamaan apa? Kalau saudara baca di Lukas 18 ada seorang janda yang mengadukan perkara pada hakim. Hakim ini nggak kenal Tuhan ya. Hakim ini ditemui dia nggak mau ditemui. Tapi janda itu nggak putus asa, dia cari hakim itu tadi ya, terus mungkin mendorong intinya ini masuk ke dalam tempatnya hakim, tapi nggak dihiraukan. Karena mungkin terganggu, ya hakim terganggu karena janda ini setiap hari datang ke tempatnya, ke rumahnya untuk mengadukan permasalahannya. Akhirnya apa? Hakim itu menjawab, membenarkan. Ya, intinya ada kata-kata membenarkan janda itu dan akhirnya perkaranya itu diselesaikan. Tidak jemu-jemu, digambarkan perumpamaan seperti itu. Berdoa tidak jemu-jemu, tidak putus asa pada Allah. Asal hidup kita benar, kita sudah dibenarkan, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Mazmur mengatakan ya. Nah, waktu itu saya berarti pasti lebih percaya pada imam kepala tadi. Yesus tidak jawab apa-apa, tapi imam kepala itu ngomong ya menuduhkan hal-hal kepada Yesus ya, hal-hal yang buruk pada Yesus. Dia percaya ya, kembalikan saja kepada Pontius Pilatus, aku tidak mengadili orang ini. Nah. Oke, di dalam selanjutnya tadi ada kata-kata Herodes mengajukan banyak pertanyaan pada Yesus ya. Waktu Yesus datang, Herodes tanya, tapi Yesus tidak menjawab satu pun. Ini kalau dalam kisah dalam Yakobus ini, saya berpikir bahwa waktu kita memohon kepada Allah, tentunya kita meminta sesuatu. Tetapi suatu ketika Allah tuh Tuhan nggak jawab doa kita, diam. Ya seperti Yesus tadi ya, harus minta tanda, minta mukjizat, mungkin minta sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Yesus, tapi Yesus diam. Waktu kita berdoa di dalam Yakobus ini, Tuhan tuh nggak jawab. Kenapa? Di dalam Yakobus 4 ayat 2-4 dia bilang ya di sini ya, yang mengatakan kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa, tidak menerima jawaban Tuhan, tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kita ini ternyata salah dalam berdoa. Yang didoakan adalah untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan kita sendiri. Kita pengen ini, kita ingin sesuatu yang lebih besar, kita ingin hal itu untuk memuaskan hawa nafsu, itu tidak dijawab. Karena salah berdoa. Saya hubungkan dengan Herodes tadi. Ya Herodes tadi tanya kepada Yesus, tapi Yesus diam. Karena Herodes langsung nyerah, ya kembalikan saja pada Tuhan. Nah, seharusnya kita menjadi orang yang tekun dalam berdoa. Asal bahwa kita benar, bukan karena ingin memuaskan hawa nafsu kita, tapi merupakan kehendak Allah yang benar sehingga kita berdoa itu dapat Tuhan kabulkan. Ya. Selanjutnya, ini yang pokok kedua tadi ya, kita lihat bahwa Herodes
Antipas nih, ya tadi dia tidak punya pendirian, dia kembalikan kepada Pilatus dan juga ya tidak mau bertanya, dia dijawab langsung dia kembalikan kepada Pilatus. Tokoh ketiga sudah kita tahu ya, Yudas Iskariot. Apa perannya dalam menyalahkan Tuhan? Dia yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan serdaru itu untuk ditangkap. Perannya apa? Yudas ini dari asal muasalnya dari Kariot ya, daerah sebelah selatan Yehuda, anak dari Simon Iskariot, salah satu dari 12 rasul. Perannya di sini adalah menjadi bendahara. Dari 12 murid itu, Yudas ini yang dipilih jadi bendahara. Untuk apa? Ya untuk kegiatan Tuhan Yesus ya. Keluar masuk kampung, dia mengelola kampungnya, banyak orang yang masuk persembahan. Dia yang mengelola keuangan dari perkumpulan dari Tuhan Yesus sama 12 murid. Dipercaya jadi bendahara. Tetapi pada akhirnya Yudas ini menjual Yesus dengan 30 keping perak paling mahal. Karena dia hatinya cinta akan uang, tamak akan uang. Dia jual Tuhan Yesus pada yang mahal. Kalau jadi bendahara, ya tentunya ya ada sesuatu yang dikelola, ya, ada sesuatu yang dikelola, keuangan. Yudas menganggap bahwa nanti Yesus ini akan menjadi raja atas Israel. Makanya dia berharap kalau Yesus menjadi raja, wah kalau saya jadi bendahara, saya akan memegang banyak uang yang harus dikelola. Tapi ternyata tidak. Yesus mati di salib. Yesus tidak mau menjadi raja atas Israel. Ya. Atas Yahudi tidak mau jadi raja dia. Nah, waktu itu Yudas tahu, wah ternyata yang diharapkan nggak kesampaian. Akhirnya dia menjual Yesus. Oke. Ini ya asal kenapa Yudas sampai demikian. Pada suatu ketika dalam Lukas 22 sampai 6 masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada kepala baik Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang tadi 30 keping perak. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang. Jadi ada sesuatu kelicikan dalam hati Yudas demi uang dari 30 keping perak. Mari kita lihat hal apa yang dalam diri Yudas ini yang kita tidak boleh contoh ya. 1 Timotius 6 ayat 10 coba coba naik lagi baca ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akhir segala kejahatan ialah tidak uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai hutang. Cinta akan uang. Yudas cinta akan uang. Hanya dengan 30 keping perak dia menyerahkan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Menyimpang dari iman. Seharusnya dia ikut Tuhan, ya, dia mengkhianati Tuhan, ya, gitu ya. Terus menyiksa dirinya dengan berbagai bentuk. Akhir dari Yudas Iskariot ini bunuh diri dengan cara membalikkan dirinya. Dia akhirnya waktu dia terima keping 30 keping itu dia nyesel, dia bunuh diri, dia terjatuh terpukul sampai isi perutnya terurai keluar. Itu akhir dari kehidupan Yudas Iskariot. Karena apa? Memburu uang. Kita nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Apa tuh? Tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan dan yang kedua Mamon. Ada yang mengatakan ya. Ya, kita tidak bisa mengabdi. Berarti tidak bisa bertuhankan dua pribadi, yaitu Tuhan Yesus dan Mamon. Ya ini salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Ikut Tuhan juga cari uang dan ya prioritas uang tidak bisa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya ini waktu itu Yudas ini cinta uang. Terus Ibrani 13 ayat 5. Dia sudah baca ya. Ibrani pasal yang 13 ayat yang 5. Apa yang surat Ibrani katakan tentang hal ini?
Jangan kita menjadi hamba uang. Kalau kita jadi hamba uang, Tuhan kita ya mamon tadi, ya, mamon tadi. Jangan. Karena sebab apa? Nggak sekali-sekali pun Tuhan meninggalkan kita dan tidak sekali pun Dia membiarkan kehidupan kita. Yudas Iskariot berperan dalam menyalibkan Tuhan. Kalau kita masih cinta uang, cinta mamon, sama saja kita dan berperan juga dalam membuat luka hati Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan berkali ya. Ya kan, tokoh-tokoh itu adalah berperan dalam hal ini, cinta Tuhan. Selanjutnya apa yang dilakukan Yudas dalam kisah di dalam Yohanes ya? Kalau saudara ingat, waktu itu ada seorang perempuan datang pada kaki Yesus, dia memecahkan minyak alabastir yang mahal untuk menyekar dengan namanya kaki Yesus. Ya. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak alabastir itu mahal sekali. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6 ya. Saya bisa baca ya. Waktu itu ceritanya seorang perempuan datang kepada Tuhan dan dia memecahkan itu kuala yang berisi minyak alabastir murni ini mahal ya, dikumpulkan dari hasil kerjanya ya, mungkin berapa tahun. Harusnya minyak alabastir itu diserahkan dari adat di dalam adat Yahudi itu pada suaminya, tapi perempuan ini menyerahkannya pada Tuhan ya, disekar dengan rambutnya. Waktu itu juga enggak loh, harusnya minyak ini mending dijual, dibagikan kepada orang miskin, tapi nilainya 300 dinar, 1 dinar sama dengan upah orang kerja 1 hari. Ya ingat perumpamaan kebun anggur, yang orang yang datang jam 9, jam 12, itu upahnya 1 dinar 1 hari. Jadi 1 hari upah zawal itu 1 dinar. Kalau 300 dinar kira-kira setahun. Hasil kerja setahun itu dikorbankan dalam satu waktu oleh perempuan ini. Yudas bilang, ya mending dijual, uangnya dibagi-bagi orang miskin. Tetapi itu bukan niat baik Yudas. Dia hanya ingin coba kalau uangnya dijual, uangnya masuk kas, bisa aku pencuri ini. Ya, dia memperhatikan nasib orang miskin, bukan karena memperhatikan nasib orang miskin, tetapi dia adalah pencuri dan sering mengambil uang. Nah, terus bagaimana dengan kita sekarang? Apakah sikap seperti Yudas ini ada saat ini? Loh, bagaimana saya mencuri? Ya, kita sudah tahu firman ya, bahwa yang menjadi haknya Tuhan, yang menjadi miliknya Tuhan, kita harus kembalikan. Ya, harus kembali. Karena semuanya milik Tuhan. Ya, dalam ayat 3 ayat 10 yang sudah saya terangkan tentang hal itu. Nah, sikap hati seperti ini yang menyalibkan Tuhan, cinta kedua tadi, dan juga kepalsuan. Seharusnya dia harusnya tidak mengasihi orang miskin, tidak, tapi sebenarnya dia adalah untuk mementingkan diri sendiri. Ada suatu kepalsuan yang Yudas pada saat peristiwa itu ya. Oke. Terus peristiwa apa lagi? Kalau saudara ingat di dalam Lukas 22 ini, waktu Yesus setelah dia berdoa di Taman Getsemani, waktu itu Yudas bawa pasukan imam kepala dan juga saudara-saudara untuk menangkap Yesus. Terus tandanya apa? Waktu itu kan memang orang-orang itu ya seperti itu nggak tahu Yesus itu yang mana dari sekian banyak murid-murid itu. Yudas bilang, orang yang aku cium itu tandanya bahwa Yesus tangkap lagi ya. Nah, waktu itu Yudas bilang, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang ya, sedang murid yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu berjalan di depan mereka. Apa yang dilakukan? Yudas mendekati Yesus untuk mencium. Maka kata Yesus padanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi Yesusnya sudah tahu maksud dari kata Yudas adalah untuk menyerahkan dia. Seolah-olah Yudas mencium Yesus, seolah-olah Yudas itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya busuk. Ada suatu kemunafikan, ya, ada suatu kemunafikan. Ya, seolah dia cium Yesus, orang lihat banyak, ini Yudas yang mencium Tuhan. Tetapi Yesus tahu bahwa maksud Yudas itu adalah busuk. Dia ingin menyerahkan Tuhan kepada saudara. Ya, dalam Markus 7 ayat yang ke-6
Waktu ini Yesus diadakan kami ngomong kepala. Yesus bilang, benarlah nubuat Yesaya tentang kami. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Di saat kita memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan, wah, tampaknya mungkin kita memuji Tuhan ya dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Apakah kita benar-benar memuji Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ya. Jangan tertipu dengan ya apa yang dilihat mata, tapi yang kita melihat hati. Ada ayat yang mengatakan bahwa ya manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang jauh di dalam kita. Waktu itu Yesus menegur dari mereka itu melakukan taubat. Apa tidak? Mereka hanya bisa tahu tentang taubat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana enggak, tapi mereka nggak melakukannya, nggak mengerti. Nah, terus bilang, ya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya dengan bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari aku. Hati Yudas penuh akan cinta Tuhan. Yang pertama, hati Yudas penuh dengan kepalsuan, ya dengan kepalsuan tadi. Minyak pasti tidak harus dinar, mendingan dijual dibagi orang miskin, tapi hatinya adalah untuk mencuri uang, penuh kepalsuan. Yang ketiga, hatinya penuh dengan kemunafikan, ya dengan kemunafikan. Contohnya tadi ya, contohnya dia mencium Tuhan bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi dia menjual Yesus. Nah, apa yang keempat dengan cepat? Tadi ketiga juga sudah, ini orang banyak, ya, orang banyak itu masyarakat Yerusalem saat itu. Coba di dalam Matius 27 ayat 22 sampai 23, Roni bisa baca. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Jadi Pilatus itu bingung, sudah nggak ketemu salahnya Tuhan. Dia tanya kepada orang banyak yang datang itu, apa yang harus diperbuat? Apa? Lanjutkan. Mereka semua berseru, Iya, dia harus disalibkan. harus disalibkan. Terus? Tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras kepada dia harus disalibkan. Dia harus disalibkan. Saudara pernah lihat demo ya berbagai demo kan? Wah, kalau demo itu orasi ya, tuntut kenaikan upah misalnya, atau mahasiswa lagi gimana, turunkan PPN dan sebagainya. Ya seperti itu ya. Orang banyak datang ke pengadilan negeri ya, polis tadi mereka bilang dia harus disalibkan, dia harus disalibkan. Siapa orang banyak ini? Siapa? Orang banyak ini adalah mereka yang sebelumnya seminggu lalu pada waktu Minggu Palma ya, kalau orang Katolik kan ada ya, ada Rabu Abu ya, Kamis Putih ya, Kamis Putih. Terus Jumat Agung ya, Sabtu ini Sabtu Sunyi ya, Sabtu Sunyi. Terus besok hari raya Paskah. Nah, Minggu Palma itu minggu kemarin waktu Yesus masuk Yerusalem, naik di keledai, mereka orang banyaknya yang apa? Yang buka apa? Memberikan pakaiannya untuk jalannya keledai itu supaya Yesus lewat. Sampai bilang, Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah ya datangnya. Jadi mereka menganggap bahwa Hosana itu berarti selamatkan kami. Mereka menyanjung Tuhan karena apa? Karena mereka menganggap, wah Raja Israel datang yang akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Mereka sambut Tuhan. Ya, Hosana anak Daud. Ya. Dalam Matius 21 ini dan orang banyak berjalan di depan Yesus mengikutinya dan dari belakang disebut Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem maka berpapas seluruh kota. Ya, orang berkata siapa lagi. Waktu Yesus datang, orang lain pun ngapain? Dia menghamparkan pakaiannya di jalan untuk supaya Yesus lewat. Bahkan memetik daun perawan itu untuk ya sebagai karpet merah ya, kalau merah istilah karpet merah supaya Yesus lewat. Mereka menyanjung Yesus seminggu yang lalu, tetapi waktu Jumat mereka bilang salibkan dia. Ya, oke, paham ya sampai saat ini? Ya, mungkin kalian harus belajar konsentrasi, memang suasananya seperti ini ya, belajar untuk konsentrasi. Nah, sikap dari orang banyak ini tidak konsisten. Ya, kalau firman Tuhan berkata bahwa Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini dikatakan di Jumat sebelumnya dari 7 Jumat di Asia Kecil, Tuhan tegur salah satu Jumat ya, seniman saat itu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siap, saudara? Kalau setia
Setia sampai kapan? Sampai mati. Maka mahkota kehidupan itu menanggung kita. Nah, orang-orang di saat-saat itu tidak menunjukkan kesetiaannya. Seminggu yang lalu dia berkata, "Hosana bagi anaknya umat seminggu." Sekarang waktu hari Jumat nggak sampai seminggu salibkan dia salibkan. Tidak ada ketetapan hati saat mengikuti Tuhan. Berhenti di tengah jalan. Oke, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Coba tulis bersama saya. Ya, ini nasihat Paulus kepada jemaat ya, di Tesalonika agar jemaat itu tidak boleh dengan ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran-ajaran palsu itu banyak. Ya, jadi Paulus itu mengajar di satu kota, dia menekankan berdiri teguh, jangan goyah. Kalau setelah aku nanti pergi mengajar di tempat lain, pasti ada pendatang-pendatang atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai, mungkin pakai Tuhan atau nggak tahu ya ajarannya beda. Ya, dia mengatakan memberitakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, bisa. Mungkin Injilnya Alkitab, tapi yang diberitakan Tuhan. Apa maksudnya? Tidak diberitakan secara utuh. Yesus hanya sebagai sumber berkat misalnya, hanya memberikan berkat-berkat sampai mukjizat saja. Tapi Yesus sebagai Bapa yang mendidik, yang mengajar, yang menyucikan dan lain juga pernah diberitakan. Nah, itu Yesus yang lain yang dijelaskan. Nah, itu ada tersendiri ya. Paulus menjaga hal itu supaya jemaat itu harus berdiri teguh, ya, berpegang pada ajaran yang kamu terima dengan kami. Ya. Baik secara lisan maupun secara tubuh. Jadi di sini dikatakan harus mempunyai ketetapan iman, ya, termasuk memegang ajaran yang kita pegang. Ya, ini adalah yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, tokoh yang berperan dalam menyalurkan iman dalam 55 kepala. Waktu itu dipegang oleh Kayafas. Ya. Kayafas ini mantunya dari Hanas. Jadi imam besar itu sudah pensiun Hanas ini dan dilanjutkan oleh mantunya Kayafas. Tapi dua orang ini berperan. Ya. Waktu menampak Tuhan, ya, dan menyidangkan, menyebutkan hal-hal yang menyebutkan Tuhan Yesus. Coba dilihat di Markus 15 ayat 10 dan 11. Ia memang mengetahui bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus. Ya, dia harus mengetahui. Ya, waktu itu ya. Imam-imam kepala ini menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Tetapi imam kepala menghasut orang banyak, meminta supaya Barabas yang dibebaskan dari mereka. Jadi imam kepala menghasut karena dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah perasaan menaruh perasaan marah, benci atau nggak suka karena iri yang amat sangat. Ya, kalau iri mungkin iri kalau sebatas dengan ini dengan kemajuan teman kerja misalnya, jadi apa maju supaya lebih lagi itu masih positif. Tapi kalau dengki tidak beda, ini amat sangat ingin menjatuhkan orang itu dan apa? Mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Seperti kita ada kesaksian dari teman gereja saya, dia atasannya baru dia mencari kesalahan agar teman saya ini dikeluarkan dengan tuduhan. Jadi ini menjatuhkan karena dengki, karena mungkin dia dipakai oleh bosnya, jadi yang baru ini supaya dia keluar, gitu ya. Dengki adalah seperti itu. Makanya imam yang kepala itu dengki, karena imam kepala mengajarkan Taurat sedangkan Yesus mengajarkan hukum kasih. Dengki. Dia ingin Yesus disalibkan. Ya. Di Matius 26:24 mereka ini berkumpul untuk mencari saksi-saksi palsu, ya. Terus mencari siasat untuk bagaimana menangkap Tuhan. Di dalam Markus juga mengatakan bahwa banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu pada dia, kesaksian itu tidak sesuai dengan satu dengan yang lain. Jadi banyak hal dilakukan dengan berbagai cara supaya Yesus ditangkap dan disalibkan. Imam kepala. Ya, satu kedemikian. Coba di dalam Galatia 5 ayat 21, ya, tolong kalian baca. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 21. Dan kalian memaafkan pesta bola dan sebagainya terhadap semua itu kuperingatkan kamu. Seperti
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapatkan bagian daripada Allah. Tidak mau ya, tidak mau kita ini makan tidak ada bagian karena hal apa? Karena ada kedorbian, karena ada kemabukan, ada pesta orang dan sebagainya. Semuanya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita masih punya sikap-sikap seperti ini, kalau kita masih memelihara kebencian pada orang lain pertama, pada sesama kita, iri hati yang berlebihan yang ingin supaya menjatuhkan orang itu, kita sama saja dengan orang imam yang lain, berperan dalam penyalinan Tuhan. Oke, selanjutnya yang terakhir siapa? Para sabda imam. Nah, ini jelas ya. Mereka yang kita lihat dalam pertanyaan tadi, mereka yang mau cambuk Tuhan, ya, dengan cambuknya itu ada kaliannya seperti itu. Berapa kali itu kalau bisa dicambuk? Ada tahu? Berapa kali? 40 kan? 139. Jadi sudah aturannya. Ya, hukuman cambuk itu juga 9 kali. Tapi sama saya, kayak ada cambuk itu maknanya ada kayaknya kalau kena tubuh tarik ya ada buka itu namanya bilu ya, makanya bilu Yesus itu dalam bekas luka cambuk tadi ya, karena oleh bilunya itu sudah cukup untuk menyembuhkan sakit kita. Nah, waktu itu saudara mau ini nggak cukup nyambuk, dia memasakkan kayu sate, dia mereka bahkan menanggalkan jubah Yesus yang memberikan pakaian seperti itu, jubahnya dibagi-bagi gitu ya, pakaiannya terpotong-potong dibagi-bagi. Terus tusukan apa tadi kita lihat? Obat ke lambungnya itu. Ya, itu sudah diketahui. Berperang dalam penyalitan kita. Nah, kita lihat dalam Matius 27 ini ya, saya cukup ya. Mereka menanggalkan pakaian Tuhan ya. Terus dikenakan jubah ungu. Ya, mereka menambahkan pakaian Yesus, mengenakan jubah ungu. Lalu mereka mengenakan sebuah mahkota duri. Ya, kita lihat tadi ya, mahkota duri itu menaruh di atas kepala Tuhan. Apa maksudnya? Ya. Selanjutnya, nah jubah ungu ini itu zaman dulu itu susah ya dibuatnya. Jubah ungu ini harus pakai apa? Harus pakai bahan dari siput, dari kerang itu. Dia harus sarinya diambil, ya sukar. Kelenjar siput diambil, direndam, prosesnya banyak sampai mengeluarkan sari dan dikeringkan. Itu nanti akhirnya menghasilkan ya warna atau counter ungu tadi supaya menghasilkan pakaian ungu. Nah, mengapa ungu itu disebut pakaian kerajaan? Ya hanya bangsawan, petinggi-petinggi saat itu yang memakai jubah ungu yang berwarna ungu. Ya itu karena prosesnya yang lama yang susah. Orang-orang wanita di serdadu itu memakaikan jubah ungu pada Yesus. Para serdadu ini telah mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai raja. Nah, jubah ini menggambarkan pribadi Yesus sebagai raja itu diolok-olok. Kewibawaan Allah sebagai raja itu direndahkan. Padahal Yesus adalah raja, makanya direndahkan oleh prajurit atau serdadu Romawi ini. Mereka yang mengolok-olok kewibawaan Yesus. Di dalam Wahyu 19 ayat 16, ya, kalau ini baca. Dan pada jubahnya dan tangannya ditulis sesuatu nama yaitu Raja Tuhan. Ya, salah satu yang menarik Tuhan ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus itu raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, Kurios, ya berarti Tuhan atau Lord bahasa Inggris ya, pemilik hidup yang berwenang penuh atas hidup, memiliki hak penuh atas hidup kita. Kalau sudah berkata Tuhan raja di atas segala raja, itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita. Kita adalah hamba yang diserahkan seluruh hidup kita, dan adalah punya hak suka-sukanya Tuhan ya, adalah namanya seperti itu ya. Berarti kita menganggap bahwa Yesus adalah raja, pemilik hidupmu, berotoritas atas hidupmu. Kita nggak melakukan Tuhan kita sendiri lagi, tapi Tuhan yang punya hak. Tuhan yang menentukan, memutuskan kehidupan kita itu Kurios. Waktu itu disebutkan bahwa Yesus adalah raja di atas raja segala raja. Ada yang tahu nggak mengapa
Tuhan Yesus disebut raja dan segala raja. Coba pikir. Seringkali kita ngomong Tuhan Yesus raja dan segala raja, tapi apa sebabnya? Ada yang mau jawab? Ya, kita sekali dengar ya, raja dan segala raja. Kenapa? Kalau raja di dunia ini, Ahasiweros misalnya, kita tahu ya, di Esther itu dia punya kerajaan banyak dari India sampai Afrika, banyak kerajaan. Wah, itu sudah hebat itu. Kalau yang kita tahu raja ya satu kerajaan, tapi Ahasiweros itu memiliki banyak kerajaan. Itu sudah luar biasa. Tapi Yesus lebih dari itu. Raja dari segala raja berarti dia lebih daripada raja dari lain. Kalau raja yang lain, Ahasiweros atau siapapun mati, ya udah kubur. Tetapi Yesus lain, dia dalam surat Korintus ya ada ayatnya mengatakan bahwa musuh yang terakhir adalah maut sudah dikalahkan. Jadi kerajaan maut itu sudah dikalahkan. Makanya Yesus disebut raja dan segala raja. Nggak ada raja lain yang mati langsung bangkit, nggak ada. Hanya Tuhan Yesus adalah yang mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Makanya kuasa maut telah dikalahkan. Orang-orang yang percaya kita semua, ya, kalau kita nanti dipanggil Tuhan, ya kita percaya bahwa ada kebangkitan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Saya sebut tadi. Nah, tadi sedang Romawi ini mengolok-olokkan, merendahkan kewibawaan Yesus dengan pemakaman jumlah umum. Nah, ini mahkota menunjukkan kemuliaan raja. Ya, ini arti kedua ya. Duri, mereka memakaikan mahkota duri. Mahkota menunjukkan kemuliaan. Kalau raja itu pasti ada mahkotanya. Mereka tuh mengolok-olokkan kemuliaan Tuhan. Hati dan pikiran mereka seperti duri. Duri apa? Di dalam Markus 7 ayat 21-23, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, banyak yang kesombongan, kebal apa? Kalau dibilangin, ya keras kepala. Semua hal jahat ini timbul dari dalam yang menajiskan orang. Ini duri, ya duri. Kalau kita masih menyimpan ini, ya kita berusaha, tidak ada eksekusi, ada berusaha untuk membuang hal-hal ini, ya pikiran jahat dan segala macam. Ini adalah duri, sama saja kita seperti sebagai Romawi yang memasangkan duri itu kepada kepala Yesus. Kita mau buang Yesus. Ya duri dalam arti yang lain. Kalau sebenarnya perumpamaan tentang penabur, ada penabur di pinggir jalan, oh ada burung diambil. Ya. Terus ada lagi nabur kena tanah yang berbatu, ya. Sebentar saja tunggu terus. Nah, ini duri ini yang jatuh bisa duri yang orang yang telah mendengar firman. Ya, kita semua dengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, duri itu apa? Mereka terhimpit oleh duri itu kekhawatiran. Yang pertama, duri itu juga bisa kekayaan. Yang ketiga, duri itu bisa menjadikan adalah artinya kenikmatan hidup. Masih khawatir? Berarti masih ada duri. Itu yang harus dibuat. Masih mengejar kekayaan, ya cinta Allah tadi, terus masih mengejar kenikmatan hidup, nikmati hidup. Ya istilah ya. Kalau sama teman-teman ya hidup harus menikmati, ya betul. Tapi seperti apa nikmatinya? Ya kita ya mengubah seperti itu dengan pesta pora dan sebagainya. Itu yang menjadi duri, sehingga mereka tidak merasakan bahwa yang berkah. Nah, perumpamaan sama duri ini kalau dalam terjemahan Inggrisnya ya, menghimpit ini berarti dia menghimpit firman, ya bunyinya satu firman, dihimpit dan dicekik. Jadi nggak bisa turun begitu, dihimpit terus dicekik. Jadi seperti orang yang kita kasih bantal nggak bisa bernafas, seperti itu digambarkan seperti itu. Nah, firman itu kalau kita masih ada kekhawatiran, masih mengejar kekayaan, masih mengumbar kenikmatan hidup, nah seperti itu, sehingga nggak bisa bertumbuh. Sampai kapan nggak bisa bertumbuh secara rohani. Nah, terus akhirnya apa duri ini? Dalam Ibrani 6 ayat 8, tetapi jika tanah itu menghasilkan semua duri dan rumput duri, tidak ada gunanya, tidaklah berguna. Dan bahkan akhirnya apa? Dibakar dan dibuang orang. Ya, dekat dengan itu dan berakhir dengan pembakaran. Nah ini ya,
mati orang ini dari saudara Romawi tadi ya. Saudara Romawi ini dia memasangkan mahkota duri kepada Yesus karena tadi ya, duri ini berbicara soal kelahiran, soal kenikmatan hidup dan juga kekayaan. Ya, ayat 2 yang terakhir, Yesaya 53 ayat 5. Tadi kita sudah belajar 6 pokok yang berperan dalam menghadapi Tuhan. Kalau kita masih mungkin ya melakukan hal tadi, ya kita merupakan yang dibaca di ayat Yesaya 53. Tetapi dia tertikam, dia ini menuju pada hamba Allah yang Yesus. Dia dalam saya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan ganjaran itu hukuman yang ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jangan kita memberontak lagi, ya. Menjadikan misalnya ya, menjadikan uang itu Tuhan kita, ya kita kejar itu terus. Itu berarti kita memberontak harusnya Tuhan, Kurios, pemilik hidupnya, ya, pemilik hidup yang mengatur sepenuhnya hidup kita lebih mementingkan hal dari pemberontakan, terus kejahatan dari segala budi kebencian, kejahatan, ya, percabulan dan sebagainya kita buatkan itu bisa membuat Yesus dia tertikam, dilumpuhkan oleh kejahatan. Ayat terakhir kita baca bersama Roma 14 ayat 9. Ini besok kita peringati ya sebagai Paskah tunggal kita. Roma 14 ayat 9 di kiri ya, 2-3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas masalah mati maupun atas masalah hidup. Tujuan Yesus mati dan bangkit apa? Supaya kita memanggil Dia Tuhan. Waktu Yesus belum mati, belum bangkit, orang-orang kenal Yesus sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai rabi, sebagai penyembuh, ya rabi, tabib, ya itu aja. Tapi setelah Yesus mati, dia membuktikan dia bangkit, baru murid-murid, ya semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tujuan Yesus mati dan bangkit adalah supaya yang menjadi Tuhan baik atas orang mati dan orang hidup. Ya dalam terjemahan yang lain, Tuhan orang hidup untuk tujuan ini lagi Kristus mati dan bangkit lagi supaya Ia dapat menjadi Tuhan kita, baik waktu kita hidup maupun waktu kita mati. Nanti kita ya setelah Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, Tuhan tetap menjadi Tuhan. Oke, saya rasa cukup bagi kita semua. Ya, semoga kita dapat memahami tidak menyalahkan Tuhan seperti di kata pokok tadi ya. Kita mau berjalan seiring Tuhan, menjadikan Tuhan sepenuhnya sendiri. Ya, kita akan satu pujian, nanti bisa seperti ya. Ya, lagunya ya. Tapi lagu. Nanti setelah pujian mohon CKS berdoa ya. Kita pujikan pujian ini pujian lama ya, hidupnya putus asa ya. Kalau saudara ada, ya lagu lama ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu. Kami sekumpulan jiwa-jiwa kecil ini Tuhan. Tuhan, walaupun jumlah kami tidak seberapa, tapi biarlah hati kami boleh terus merasakan cinta-Mu. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah bukti cinta-Mu kepada kami. Tuhan, karena firman-Mu berkata, keselamatan itu adalah anugerah. Biarlah kami semua Tuhan, setiap jiwa, setiap hati yang ada di tempat ini, boleh Tuhan menghargai semua pengorbanan-Mu, keselamatan yang daripada Engkau, boleh kami jaga, boleh kami kerjakan dengan takut dan gentar akan Engkau. Tidak main-main dengan hidup kita, tidak main-main dengan apa yang sudah Engkau korbankan atas kayu salib. Begitu besar cinta-Mu pada kami. Buat kami Tuhan mencintai Engkau, buat kami jatuh cinta semakin dalam kepada Engkau. Tidak main-main dengan cinta yang sudah Engkau berikan kepada kami, tidak main-main dengan nyawa yang sudah Engkau korbankan buat kami Tuhan. Tapi biarlah kami semuanya boleh mengerjakan keselamatan kami di hadapan-Mu dengan benar Tuhan. Kami tidak mampu, tapi kami mau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami, menempatkan setiap langkah kami satu dengan satu yang lainnya, saling mendukung untuk bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan keselamatan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kerjakanlah Tuhan sesuatu dalam hidup kami masing-masing. Setiap hati yang ada di tempat ini Engkau melihat di hadapan-Mu. Mari Tuhan, penuhi, limpahi kami dengan cinta-Mu, supaya kami semakin mencintai Engkau, kami semakin jatuh cinta kepada-Mu. Buat kami Tuhan, oh hati kami bersuka cita, hati kami berapi-api mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari berjalan dengan kuat dalam kami masing-masing, supaya Tuhan, kami boleh mengerjakan semuanya. Apa yang kami kerjakan dalam hidup kami, semuanya untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan dan memandang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti Tuhan tentang firman-Mu, betapa Engkau sudah begitu mengorbankan segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, buat kami menjaga keselamatan kami, buat kami menghargai Tuhan cinta-Mu, tidak main-main dengan hidup kami ya Tuhan. Karena kami tidak punya hak lagi atas hidup kami ini, karena kami adalah tebusan Engkau yang sudah menebus kami dari lubang kubur, dari maut, dari kematian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak kecil yang ada semuanya Tuhan, anak sekolah Engkau berkati, orang dewasa semuanya Engkau berkati, supaya Tuhan sebentar kalau kami pulang dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan saya berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang dari kondisi Tuhan, terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus yang menyatu dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita semua, mulai jam malam hari ini sampai Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan. Ini aja, ini ada.